Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan mereview Ubuntu Cinnamon Remix versi 20.10 dengan nama kode Groovy Gorilla. Jika Anda tertarik dengan Ubuntu Cinnamon ini, ya Anda bisa mengunjungi website resminya di ubuntucinnamon.org. Di sini Anda bisa menjumpai logonya. Ini kombinasi antara Ubuntu dengan Cinnamon seperti itu. Kemudian Introducing Ubuntu Cinnamon Remix, community driven featuring Linux Mint Cinnamon desktop with Ubuntu at the core. Ya, jadi intinya ini adalah Ubuntu 20.10 yang membuang atau yang dibuang GNOME 3-nya lalu diganti dengan desktop environment Cinnamon. Padahal ada Linux Mint yang menggunakan desktop environment Cinnamon dan Linux Mint adalah turunannya Ubuntu. Ya, ini akan menarik ini duelnya seperti apa. Kemudian di sini juga ada penjelasan lebih rincinya what is Ubuntu Cinnamon Remix. Lalu apa yang mereka tawarkan? Yang pertama, keep everything simple. Ya, tentu saja karena menggunakan desktop environment Cinnamon secara look and feel tampilannya ini lebih mendekati tampilan Windows 10 atau Windows 7. Ya, simple memang. Kemudian secara personalisasi meskipun simple tapi di sini kita bisa melakukan personalisasi dengan sangat mudah, dan jika tidak suka dengan bawaannya kita bisa menginstal tambahan themes secara terpisah nantinya. Kemudian ada Cinnamon Spices, di sini ada pengaturan extension, themes, applet, dan textlet. Lalu ada informasi tentang teknologi we use. Tentu saja yang pertama adalah kernel Linux, kemudian Debian karena Ubuntu menggunakan atau turunan dari Debian, Cinnamon Desktop Environment, dan Ubuntu itu sendiri. Dan jika Anda ingin mendownload Ubuntu Cinnamon ini, Anda tinggal klik saja tombol download ini. Nanti ukuran file ISO yang didownload sekitar 2 GB, cukup standar. Ya, kemudian ketika nanti Anda sudah mendownload Ubuntu Cinnamon ini dan ingin menginstalnya, maka Anda akan mendapati installernya ini sedikit berbeda dibandingkan dengan Ubuntu standar maupun Linux Mint sekalipun, karena installer yang digunakan adalah Calamares. Ya, bukan Ubiquiti yang biasanya ada di keluarganya Ubuntu. Ini Calamares karena konon kabarnya Calamares memang sifatnya independen, lebih fleksibel untuk menjadi installer Linux selain keluarga Ubuntu. Kemudian dari sisi penggunaan memorinya atau dari informasi sistemnya dengan menggunakan tools NeoFetch yang sudah ada by default, kita bisa mendapatkan informasi seperti ini. OS Ubuntu Cinnamon 2010 x8664 64 bit berarti, kernel 58, kemudian package 1900-an, DE desktop environment-nya Cinnamon 467, bukan yang terbaru berarti. Kemudian window manajernya WM theme-nya Kimodark. Lalu memori, di sini Anda jangan surprise dulu dengan memori 2,2 GB ini. Ketika baru awal-awal dijalankan, memori yang digunakan tanpa menjalankan aplikasi apapun hanya sekitar 900-an mega. Dan di sini jadi 2 GB karena sudah booting agak lama memang. Kemudian Mozilla Firefox jalan 1 tab dan ada Focus Screen NG yang digunakan untuk rekaman. Dan untuk kenyamanan penggunaan tetap saya akan merekomendasikan Anda untuk memiliki RAM paling tidak 4 GB. Kalau bisa ditambah SSD itu lebih sip lagi. Dan ya, yang penting RAM-nya 4 GB untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Ya, seperti itu untuk informasi tentang sistemnya. Dan sampai di sini ada beberapa perbedaan yang terlihat antara Ubuntu Cinnamon dengan Linux Mint, yaitu di sisi kernelnya ini memang lebih baru, tapi di sisi Cinnamonnya kalau tidak salah Linux Mint yang lebih baru. Kemudian dari sisi theme juga di sini bukan Mint X, Mint Y seperti bawaannya Linux Mint. Lalu perbedaan yang lain seperti apa? Karena Ubuntu Cinnamon ini menggunakan basis Ubuntu, maka Ubuntu Cinnamon ini juga punya dukungan terhadap Snap, ya, konsep software menggunakan Snap, sementara Linux Mint tidak. Ya, paling signifikannya di situ. Ya, mari kita tengok dari sisi bawaan aplikasinya saja. Dengan menggunakan desktop environment Cinnamon, tentu ekspektasinya adalah ini mirip sekali dengan yang ada di Linux Mint Cinnamon. Arsip manager ya untuk zip atau ekstrak seperti itu, backup, kalkulator disk, file. Di sini file manajernya tipikalnya Cinnamon yaitu Nemo. Kemudian untuk hal yang lain-lain, font, help, screenshot, text editor, ini juga text editor yang ya sama dengan yang ada di Linux Mint yaitu set.
Kemudian di sisi game di sini sudah ada 4 game bawaan, 2048 chess, mahjong, sudoku. Ya sudah cukup untuk mengisi waktu luang, dan kalau Anda membutuhkan game yang baru tentu saja bisa diinstal secara terpisah. Kemudian untuk sisi grafik di sini ada dokumen scanner, dokumen viewer untuk membaca PDF, kemudian ada GNU Image Manipulation Program, alternatif dari Adobe Photoshop yang sangat bisa Anda andalkan, dan di sini sudah versi 22.10.18, sudah sangat baru dengan kemampuan yang sangat mumpuni dan asiknya lagi gratis. Lalu ada Gtam untuk mengorganize gambar, kemudian ada LibreOffice Draw untuk menggambar vektor, untuk menggambar sederhana, alternatif dari Microsoft Paint tentu saja, dan ada Photos untuk mengorganize fotos. Kemudian di sisi internet hanya ada 2 aplikasi bawaan, yaitu browser Firefox dan pembaca email Mozilla Thunderbird. Di sini belum ada transmission atau dilog atau downloader torrent yang lain, tentu saja bisa diinstal secara terpisah. Kemudian dari sisi Office, nah asiknya ini karena menggunakan basis Ubuntu 20.10 terbaru saat ini, saat di review ini, maka paket LibreOffice Suite yang ada ini adalah LibreOffice Suite yang baru, yaitu versi 7022. Ya tentu akan menyenangkan ketika kita menggunakan versi yang baru, dan seperti kebanyakan Linux lain di sini belum ada Microsoft Font seperti Calibri, Arial, Times New Roman dan sebagainya, tapi itu tidak ada masalah. Anda bisa menambahkannya dengan perintah sudo apt install ms pt core fonts. Ya, nanti akan mendownload Calibri dan sebagainya. Itu dari sisi Office. Kemudian dari sisi sound video, nah di sini juga perbedaan antara Linux Mint dengan Ubuntu Cinnamon. Di sini ada celluloid dan rhythm box, dan tidak ada klik menu untuk install multimedia codec. Kenapa seperti itu? Karena secara umum codec multimedia standar sudah ada by default, sehingga Anda bisa langsung memutar file MP4, MKV, MP3 tanpa harus menginstal plugin atau codec secara terpisah seperti yang biasa dilakukan di Linux Mint. Jadi sudah sangat memudahkan kita untuk langsung dipakai. Kemudian untuk focus screen ini Anda abaikan saja karena ini saya install secara terpisah untuk keperluan screen recording. Lalu dari sisi administration, ya ini hampir sama dengan yang ada di Linux Mint, Gmartin Edgetop, login window, power static printer, software. Nah, untuk menambahkan aplikasi baru Anda bisa memilih menginstalnya dalam mode GUI seperti ini dengan menggunakan software versi 338. Kemudian juga sudah ada Synaptic Package Manager yang sudah pasti legend ini, karena dari zaman Ubuntu dulu juga sudah ada Synaptic Package Manager. Lalu monitor terminal user and group standar. Oke. Preferences di sini ketika Anda menjumpai adanya driver yang mungkin belum terdeteksi, Anda bisa melakukan instalasi driver tambahan dengan additional driver ini. Tapi sejauh pengetesan saya dengan kernel 58 tentu saja WiFi tidak ada masalah di saya, audio semuanya normal. Tapi kalau misalnya ada driver yang belum terinstall atau belum maksimal, biasanya memang muncul di sini, bisa Anda aktifkan. Jadi sudah sangat membantu untuk pemula yang baru bermigrasi ke Linux. Kemudian di sini juga ada pengaturan applet background yang untuk mengubah wallpaper, desktop untuk melakukan pengaturan icon-icon di desktop. Ini mau di enable atau di disable bisa Anda lakukan dengan mudah. Jadi nanti bisa diminimaliskan tampilan desktopnya. Lalu untuk power management dan sebagainya ini semuanya standar yang ada di tipikalnya desktop environment Cinnamon. Dan fokus yang ingin saya tunjukkan di sini adalah window tiling. Ketika Anda menggunakan window tiling dengan kombinasi tombol window atau super, kemudian panah bawah, ya panah bawah 2 kali, ini akan jadi tampilan di tengah. Kemudian saya pencet tombol super, tombol Windows, dan panah kiri, dia akan nempel di kiri. Kemudian panah kanan, arah kanan, ya seperti itu. Jadi Anda bisa langsung melakukan multitasking ala-ala tiling dengan sangat mudah seperti ini. Ya, itu. Kemudian salah satu asiknya Linux adalah keberadaan workspace seperti ini. Anda bisa pindah ke workspace yang lain dengan
kombinasi kontrol ALT panah kanan kiri ya, kemudian bisa dengan panah atas untuk menampilkan seperti ini. Untuk pindahnya kontrol ALT kiri kanan, panah kiri kanan. Nah seperti itu. Kemudian dari sisi personalisasi seperti apa yang ditawarkan oleh Ubuntu Cinnamon secara umum, ini gambarannya adalah sama seperti yang ada di Linux Mint. Yang pertama, wallpaper ini memang beda dengan wallpaper bawaannya Ubuntu, malah cenderung lebih ke arah wallpapernya Debian. Jadi bawaan yang ada di sini ya ada sih yang aura-aura Groovy Gorilla dan Vocal Fossa, tapi secara umum yang terlihat di sini adalah wallpapernya Debian. Nah, misalnya seperti ini. Tentu saja bangga sebagai turunannya Debian, mungkin seperti itu. Kita pilih yang memang spesifik Ubuntu Cinnamon saja. Kemudian untuk sisi themes di sini juga sudah ada theme, memang tidak sebanyak yang ada di Linux Mint Cinnamon, tapi oke lah, di sini ada icon khasnya Ubuntu Cinnamon yang namanya Kimo, sehingga nuansanya memang nuansa orange. Terlihat sekali mereka ingin berbeda daripada Linux Mint yang bernuansa hijau-hijau seperti itu. Kemudian kontrol di sini juga ada Kimo dan Adwaita, mouse pointer Kimo Dark ya standar, dan Cinnamon secara default. Hanya saja di sini ada satu kelemahan atau kekurangan yang menurut saya agak mengganggu. Ya selain keberadaan theme dan icon yang termasuk sedikit, di sini yang sedang aktif adalah Kimo Dark. Tapi di sini gambarnya gambar yang panelnya putih, padahal kalau dibuka ya ini gambarnya yang hitam. Tapi kalau misalnya diganti yang Kimo Light, ini gambarnya yang full hitam. Kalau diaktifkan malah jadi putih. Ya agak mengganggu. Ya mungkin hanya masalah peletakan indikator gambar dark dan lightnya seperti apa, tapi ya itu cukup mengganggu untuk saya. Baik, secara keseluruhan antara Ubuntu Cinnamon dengan Linux Mint Cinnamon ini mendingan yang mana? Ya dengan personal preferences masing-masing orang yang berbeda, dengan settingan kernel dan bawaan paket yang berbeda antara Ubuntu Cinnamon Remix dan Linux Mint, pada akhirnya mungkin tetap Linux Mint Cinnamon yang lebih direkomendasikan. Karena apa? Lebih major, lebih matang secara paket softwarenya. Apalagi yang Linux Mint 20.1 yang terbaru itu juga sudah ada bawaan aplikasi-aplikasi yang bernuansa hiburan seperti TV, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda suka dengan Ubuntu tapi memang tidak suka dengan GNOME-nya, suka dengan tampilan ala Cinnamon di sini, dan ingin mendapatkan kernel yang lebih baru, lalu juga Anda membutuhkan aplikasi yang menggunakan format Snap, maka Anda boleh mencoba Ubuntu Cinnamon. Tapi kalau misalnya Anda tidak membutuhkan Snap, kemudian kernel 58 atau 54 tidak masalah di hardware Anda, ya silahkan Anda pakai Linux Mint saja. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu, silahkan dicoba. Linux ini memang masih termasuk kategori baru, jadi belum sempurna. Tapi ketika nanti sudah disempurnakan, ya kita lihat saja nanti apakah dia bisa bersaing dengan Linux Mint Cinnamon dari sisi kualitasnya. Baik, begitu saja review singkat saya tentang Ubuntu Cinnamon Remix 2010 Groovy Gorilla. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.